Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun man tasarrafa bima li ghairin bi bai'in aw ghairihi zannan ta'addiyahu fabana anna lahu alaihi wilayatan ka'an kana mala muwarrithihi fabana mautahu aw mala ajnabiyyin fabana idnahu lahu aw dhannan faqada syaratin fabana mustawfiyan lisyuruti sahha tasarrufuhu. Artinya, barang siapa tasarrufa, ia berbuat fi mali ghairin, pada harta orang lain, bi bai'in, dengan menjualnya, au ghairihi, ataupun selainnya, selain daripada menjual, dibariakannya kah gitu barang aja. Intinya perbuatan yang memindahkan satu barang dari penderma kepada yang lain. Nah, tapi harta nih, harta orang lain. Nah, ini kayak itu tah. Zannan, hal keadaan menyangka, ta'addiyahu, ia melanggar hukum. Nah, waktu inya berbuat itu, inya menyadari apa? Inya nih jadinya salah aja panggawian, menjual barang ampun orang, membariakan barang ampun orang, dijualnya dengan prasangka atau sangkaan macam itu bahwa dia sedang melakukan pelanggaran hukum dari segi agama. Pabana, maka ternyata ya kudu saya ternyata karena diartikan ternyata juga. Maka ternyata annalahu, bahwa baginya, alaihi, atasnya itu barang, wilayatan, ada kuasa. Sekalinya inya ada hak pada harta itu, ada hak, ya kah? Macam mana gambaran bahwa dia ternyata ada wilayah, ada kuasa, ada hak pada harta demikian? Ini gambarannya. Ka'an kana mala muwarrithihi pabana mautahu. Seperti dulunya mala muwarrithihi, merupakan harta muwarisnya, merupakan harta orang yang mewarisakan. Misalkan harta kuitan kah, ya kah? Tanah pun kuitan kah, rumah pun kuitan kah? Adanya membawa kendaraan kuitan kah? Dijualnya, di hatinya waktu menjual, ini menjual kendaraan pun kuitan. Sekalinya inya memang berhak lawan itu kendaraan. Kenapa aja jadi berhak inya lawan kendaraan? Pabana mau tahu, maka ternyata ia orang tuanya mati. Matinya kapan? Tentunya sebelum inya menjual. Rupanya ini biasanya anak durhaka, ya kan? Kabur membawa kendaraan kuitan. Nah, sebelum inya menjual, sekalinya kuitannya mati. Anak inya aja satu-satunya anak, inya aja satu-satunya waris, kada yang lain. Nah, maka dalam hal ini apa hukumnya menjual tadi? Hukumnya sah inya menjual. Kenapa? Karena kenyataannya kendaraan itu sebelum dijual memang miliknya dengan cara sebagai warisan. Tapi waktu di hati tadi, ya kah? Waktu di hati tadi sangkanya apa? Inya sedang melakukan pelanggaran. Penting.
au mala ajnabiyyin, ataupun harta orang lain. Tadinya harta orang lain. Pabana idnahu lahu, maka ternyata ada izinnya untuk dia. Ada perizinan dari pemilik untuknya penjualan. Nang kaya kawan toko 2 buah, sebuah kurangnya tulak ke masjid, kosong kan nih toko ini lah. Nah kada boleh, padahal toko tetanggang ini menjualakan toko kawan ini kada boleh, amun kada izin minta jualakan. Tapi dijualiakannya, menjualakan inya. Nah maka ketika inya menjual, inya menyangka inya sedang melanggar hukum. Kenapa? Karena tidak adanya izin daripada kawan. Nah, setelah menjual baru ketahuan bahwa kawan yang ke masjid tadi dasar ada mengizini, tapi bepadahnya lawan orang lain. Padahal kan si anu lah ya. Munnya ada orang bertukar, silahkan jualiakan. Nah itu karena ternyata ya kalau hanya raja ketahuan. Nah, waktu inya menjual, inya nyangka inya sedang melakukan pelanggaran. Nah, pabana idnahu lahu, ternyata ada izinnya untuknya. Auzanan faqada syartin, atau dia menyangka ketiadaan satu syarat. Nah, kiranya waktu menjual syarat soh jual beli kurang. Fabana mustaufian, maka ternyata mustaufian lisyuruti, melengkapi bagi persyaratan. Hukumnya maka sohha tasarrufuhu, soh perbuatannya demikian itu. Yang tadi itu soh ya lah. Soh. Alasannya, kaidahnya li'annal ibarata fil uqudi bima fi nafsil amri wa fil ibadati bidzalika wa bima fi dhannil mukallafi. Karena bahwasanya acuan dalam segala akad transaksi, acuan atau yang dijadikan acuan dalam segala transaksi bima fi nafsil amri, yaitu dengan sesuatu yang ada pada nafsil amri, asli kejadian, atau jika kita itu realita atau fakta atau kenyataan. Titik. Wafil ibadati, sementara pada ibadat, yakni sementara acuan pada segala ibadat, yang menjadi acuan pada segala ibadat, bidalik, yaitu dengan itu, yakni kenyataan, wa juga bima fi dhannil mukallafi, dengan sesuatu yang di dalam zonnil mukallaf, sangkaan kuat dari seorang mukallaf. Guruku melajari tak kita amunnya muamalat, untuk soh muamalat agak ringan hukumnya, yang penting kenyataan, walaupun dugaan kita melenceng. Kayak tadi kan, kiranya ini malah sedang melakukan pelanggaran, sekalinya ada, ya kan? Kalau ibadat sangkaan meleset kada jadi permasalahkan, yang penting kenyataannya, realitanya sesuai pada muamalat. Jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, itu namanya muamalat atau akad lah.
Adapun mengenai pada ibadat dua. Pertama, sangkaan yang sesuai dengan kenyataan. Sangkaan dan sesuai dengan kenyataan. Kenyataan aja kada kawa amun kada sangkaan. Jadi pertama kita harus menyangka kuat dan kenyataannya pun sesuai dengan sangkaan kita. Itu dalam ibadah. Apa contohnya? Nah, kayak contohnya lah, tuh ada contohnya tuh nah. Wa min sama dari sini, lau tawaddoa, jikalau seorang berudu, walam yazunna dan tidak ia sangka annahu bahwa airnya mutlak, batala tuhuruhu, batallah bersucinya, atau tidak sahlah alat bersucinya. Nah, pajar lantaran menyangka banyu tadi kada mutlak, padahal kenyataannya mutlak. Padahal kenyataannya banyu tadi suci mensucikan. Tapi disangkanya dalam hati banyu ini kada mutlak dikarasinya berudu. Maka udunya atau alat bersucinya dianggap tidak sah. Contoh lain, begawi di padang, kita kada mendang kada tahu di waktu. Orang ini kada tapi tahu di waktu, kada pandai mengenal waktu sembahyang. Kalau orang belajar fikih kan kawainya melewat matahari, bayang-bayang matahari. Maka dirasa-rasanya nih zuhur sudah kah jar? Zuhur sudah kah belum kah? Sudah kalau nah ya rasa uyuh bana sudah begawi ya lah. Rasa uyuh bana sudah begawi ya sudah kalau nah ya. Baudo sembahyang. Nah, tapi tadi waktu tadi bertetangguhan bisa juga sudah jar yang kayak gitu ya kan. Nah, maka sembahyangnya tadi kada sah. Karena apa? Tidak ada sangkaan kuatnya, harus sangkaan kuat. Kalau tadi kan ragu-ragu itu kan seimbang 50. Ini harus ada sangkaan kuat. Paling kada 70 lah. Kalau kita mendengar suara azan itu kita sangkaan kuat 70%. Kenapa kita masih sebut sangkaan? Karena kita tidak melihat matahari langsung. Kita sekedar mendengar berita melewat suara azannya kelak. Nah, maka itu kita sebut sangkaan kuat. Jam itu pun sangkaan kuat. Karena jam bukan matahari. Waktu sebenarnya itu adalah peredaran matahari. Wa in bana mutlaqan li annal madara fiha ala dhannil mukallafi, karena bahwasanya al madara fiha peredaran padanya ala dhannil mukallafi, berdasar atas dhannil mukallaf, sangkaan kuat seorang mukallaf. Wa syamila qauluna bi bai'in aw ghairihi at-tazwija wal ibra'a, meliputi ucapan kami atau perkataan kami bi bai'in. Sidin menyebutkan tadi bi bai'in jarlah, dengan jual beli, aw ghairihi atau lainnya. Jadi perkataan kami dengan jual beli atau lainnya itu meliputi at-tazwij, mengawinakan. Ya, masalah mengawinakan orang, karena mengawinakan orang pun masuk dalam masalah akad berakad. Perbedaannya kalau nikah kan akadnya zawajtuka, kalau nya jual beli bi'tuka. Ya kalau tah wal ibra, pembebasan hutang, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Falau abara'a min haqqin zannan annahu la haqqa lahu fabana lahu haqqun sahha 'alal mu'tamadi. Jikalau seorang membebaskan
membebaskan hutang min haqqin dari suatu hak. Begayaan ini padahal ini, atau bahasa sangkaan rasa ada hutang ya kan, rasa sangkaan kuat orang nih bisi hutang, tapi rasa ada juga kada bisi hutangnya. Nah itu ngaranna zon ya kan. 75% hati kuat bahwa orang ini ada bisi hutang lawan kita, 25%-nya rasa kada bisi hutang. Lalu begegawa ya naik ya kan, abroa ia bebaskan. Oh ini tadi menyangka kuat bahwa orang ini kada bisi hutang gitu tekesannya. Inya menyangka 75% orang ini memang kada bisi hutang. Tapi 25% rasa ada bisi hutang. Artinya rasa bisi hutangnya lemah ya kah? Lemah. Yang merasa kada bisi hutang kuat. Nah lalu bebaskannya, gagawayannya ya kah? Dibebaskannya. Keberapa nilainya jar? 1 juta misalkan. Pabana lahu hakun, ternyata baginya memang berhak, memang ada hak, yakni ada mengutangi orang lain, sekalinya mengutangi orang yang dipenderinya ini. Hukumnya sahha 'alal mu'tamadi, sahlah pembebasannya atas pendapat yang mu'tamad. Maka pendernya tadi diasi orang, maka pembebasannya sah. Pada menyesal ya lagi lah. Padahal tadi gegawayan aja kah? Walau tasarrafa fil inkahi fa in kana ma'asyaqi fi wilayati nafsihi fabana waliyan laha hina idin sahha i'tibaran bima fi nafsil amri. Jikalau dia berbuat pada menikahkan, nah artinya jadi tukang akad nikah. Fa'in kana, maka jika menikahkannya itu ma'asyak, bersamaan keraguan-raguan, fi wilayati nafsihi, pada menjadi wali dirinya. Inya ragu-ragu, inya ini berhak pada menikahkan. Kenapa jadi ragu-ragu? Soalnya kan inya nih ragu-ragu, inya nih wali bebiniannya kah atau lain walinya kah? Lalu dikarasinya, dinikahkannya gitu tah. Pabana waliyan laha, maka ternyata dia memang walinya. Hina idin, ketika itu sahha, maka sahlah ia i'tibaran bima fi nafsil amri, karena memandang, mengiktibar dengan sesuatu di dalam kenyataan. Kemudian wasyurita fi bai'in wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.